Bapa kami surga, terima kasih Tuhan bahwasanya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan mengantarkan kami hingga sampai di detik ini. Kami dapat bersukacita menikmati kemerdekaan bangsa, dan bahkan juga kami yakini kemerdekaan kami sebagai pribadi yang sudah Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Semua tentu tidak mungkin jika terjadi tanpa penyertaan Tuhan, tidak mungkin akan terjadi tanpa kasih dan juga kuasa Tuhan. Pun juga sebagaimana kami sore ini berkumpul, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Di sela aktivitas kami, di sela waktu libur kami, petang ini kami dapat kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan bahkan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, supaya setiap hati kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menerima untuk diubahkan, juga bahkan ditegur, diperingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya iman kami ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin sehat, dan semakin hidup mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Sehat? Capek? Ngantuk? Enggak? Iya. Lemah, ora sangar. Ya, diberkatilah panjenengan dan senantiasa kiranya sehat-sehat selalu ya. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Matius itu, Anda pasti tahu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, amin. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, amin. Dan carilah maka engkau akan mendapatkan, amin. Siapa yang percaya? Katakan. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, itulah realitanya. Ketika Anda ditanya amin, apalagi berkaitan dengan firman Tuhan, pasti berkata amin. Entah hanya dalam hati atau mungkin terucapkan lewat mulut, pasti akan berkata amin. Dan bahkan ketika ada orang yang diminta untuk memimpin doa, kemarin Rebu sempat saya jawab, saya bahas dalam beberapa Rebu lalu, kalau nggak salah, saya lupa Rebu kapan. Jam doa kan? Jam doa kapan saya lupa tapi. Tentang orang yang memimpin doa, persoalannya bukan di mereka yang memimpin doa, tapi persoalannya adalah kita yang ketika berdoa bersama-sama dengan mereka. Maksudnya biar Pak bulet. Ya maklum, kesel. Maksudnya gimana Pak? Pasti Anda pernah mengalami sendiri atau mungkin mendengar orang lain ketika dipimpin doa oleh orang lain. Misalkan kalau tadi doa persembahan ya ono Pak Setiono, tadi doa sebelum firman ya saya memimpin. Pasti Anda pernah mengalami baik secara pribadi atau dengar orang lain, ada orang yang pasti nyeletuk amin. Ya Tuhan, yes. Oh haleluya, amin. Benar enggak? Benar enggak? Pertanyaan saya, dia juga ikut berdoa atau hanya mendengarkan doa? Kemudian mengaminkan kalimat yang diucapkan oleh pemimpin doa. Terlepas dari ini benar atau salah, kemarin Rebu dibahas. Tapi lihat bahas tentang itu nanti dowo. Karena yang akan saya bahas adalah kata-kata amin itu loh. Kenapa? Karena seringkali ketika orang menjawab amin, tidak selalu selaras dengan iman. Maksudnya piye? Khotbah malam hari ini saya judul Amin dan Iman. Di mana setiap orang seringkali mudah mengatakan amin, tetapi tidak diimbangi dengan pekerjaan iman.
Maksudnya apa? Mari kita buka bersama-sama. Dalam kitab Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayat 17, mesti hafal. Amun, Yakobus pasal 2 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin dan iman nampaknya hampir mirip. Nampaknya seolah-olah sama, tetapi amin tidak sama dengan iman. Amin tidak mencerminkan keadaan iman seseorang itu. Maksudnya bagaimana? Kita akan bahas. Dari ayat ini kita bisa mengetahui, seperti tegas sekali dikatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ada dua hal, saya akan cepat saja supaya tidak terlalu malam. Ada dua hal yang perlu menjadi catatan dan perlu kita garis bawahi dari ayat ini. Yang pertama saya mencatat begini. Tentang hal iman yang tidak disertai oleh perbuatan. Yang kedua tentang iman yang mati. Ada dua bagian toh. Iman yang tanpa disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yang pertama, kalimat pertama kita akan bahas iman yang tidak disertai perbuatan. Iman yang tidak disertai perbuatan itu iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa? Bandingkan dulu dalam kitab Roma. Roma pasal 3 ayat 28. Sebelum kita membahas lebih jauh. Roma 3 ayat 28. Ini kata Paulus kepada jemaat di Roma. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tetapi Yakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Terus yang bener sing di? Ngelakoni atau beriman? Jangan diubah dulu. Biar di sini dulu deh. Satu hal yang perlu kita pahami dalam konteks kitab Roma ini atau surat Roma, Paulus sedang menunjukkan ayat ini kepada mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam Yahudi yang merasa bahwa mereka sudah lebih hebat dari orang lain di dalam hal melakukan hukum Taurat. Jadi konteksnya jelas adalah melakukan hukum Taurat. Nah, bedanya apa dengan kata-kata Yakobus tadi? Di mana Yakobus tujukan kepada mereka yang sudah mengenal Injil. Tahu maksudnya toh? Tapi iman yang dimaksudkan oleh Paulus dan Yakobus sama, iman yang merujuk kepada Injil. Maka baik Paulus maupun Yakobus sepakat bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka kalau Anda mengamini setiap firman Tuhan, tetapi Anda tidak mengimaninya atau tidak melakukannya, maka Anda belum disebut sebagai orang yang beriman. Makanya ketika saya sebutkan tadi satu ayat, ada katakan amin, dilakoni ora. Maka kalau tidak dilakukan, kita hanya baru stop di kata amin. Belum melakukan iman. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Karena apa? Karena iman itu harus berbuah. Harus diwujud nyatakan. Harus apa? Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru iman. Maka jika iman tidak beraplikasi, maka bukan iman, tetapi hanya baru di tahap
amin. Yang artinya bahwa Anda setuju. Amin itu kan artinya setuju toh. Mengamini, menyetujui. Berarti Anda setuju bahwa kata-kata firman Tuhan yang menyatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Setuju. Tapi baru stop di situ. Sementara dalam pengaplikasiannya, jangankan minta, dongo ora tahu. Nah itu stop di amin. Tetapi tidak beraplikasi hingga menjadi iman. Artinya hanya setuju tetapi tidak melakukan sebagai buah dari kepercayaan Anda terhadap firman Tuhan itu. Nah memang Bapak Ibu Saudara bahwa keselamatan kita sebagai orang percaya itu tidak bergantung kepada perbuatan. Jadi mau Anda berbuat baik seperti apapun, tanpa Anda percaya Yesus, maka semua itu juga tidak ada artinya. Tetapi yang seringkali saya ingatkan bahwa kita berbuat baik, kita melakukan firman bukan untuk mengejar pahala, apalagi untuk masuk surga. Tetapi kita berbuat baik, kita melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya. Sebagai bentuk wujud hasil dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Umpama yang pernah saya bahasakan dulu begini. Apakah Anda yakin kalau nanti kita semua mati kita masuk surga? Oh, coba diamin toh malian toh. Apakah Anda yakin kalau nanti kita semua mati kita masuk surga? Masa penghuni surga kok seneng aneh ngerasa di tanggane enak ya? Apa? Kala-kala. Masa penghuni surga kok bedino geger padu nang omah. Memang kalau di surga kan yang di surga ya meh padu. Ora enak ceritane penduduk surga padu. Kok ana ki sumber sukacita, sumber damai sejahtera wis ora enak padu. Padu karo Gusti Allah. Wong nek donya. Ya berarti namanya penghuni dunia. Itu berarti baru sekedar sampai di amin. Disetuju, tetapi tidak beraplikasi, tidak berbuah, tidak mempertanggungjawabkan aminmu sehingga menjadi iman yang sungguh-sungguh terwujud dalam satu penghuni surga kok dadak nang gereja leren dioyak-oyak. Enak ya? Apa benar Pak? Mau buwit mau sebagai singer. Enak ya penghuni surga nyanyine sukacita ning karo merengut. Mongko nek kono kok nyanyi haleluya haleluya ya karo guyu kabeh. Penghuni surga kok nyanyi karo merengut. Hal-hal simpel, tetapi itu harus menjadi peringatan bagi kita gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi iman itu memang harus disertai perbuatan bukan supaya selamat tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang kita imani. Jadi meski jika saya tanya tentang firman Tuhan tadi, apakah Anda yakin kalau Anda percaya Yesus, kalau Anda sakit, Anda meminta dalam nama Tuhan Yesus Anda akan sembuh? Amin. Maksudnya ada amin saudara, amin gitu. Maka sebagai bentuk tanggung jawabnya seharusnya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah kita amini, apa yang sudah kita setujui. Artinya iman bukan sebatas pada soal setuju pada isi Alkitab yang cocok apalagi ya dengan perasaan. Ada banyak orang yang mengotak-atik gathok Alkitab sing kata-katane menurutnya menguatkan, api-api bisa membela hidupnya. Diamini, disetujui. Ini sing halal sing bagian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat gitu. Terus kemudian apalagi persembahkanlah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan, ini gak diamini. Pilih-pilih. Nah, tidak seperti itu ya. Iman bukan sebatas soal setuju pada isi Alkitab, apalagi pilih-pilih yang cocok dengan perasaan kita, tetapi menanggung jawab
firman Tuhan dalam seluruh tugas panggilan hidup kita di dalam dunia ini. Jadi ada tanggung jawab melalui kata amin itu menjadi sebuah iman. Gitu loh. Iman yang tidak disertai perbuatan itu bukan iman, tetapi baru hanya sebatas pada level amin. Yang kedua, iman yang mati. Iman yang seperti itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah mati. Iman yang mati menunjukkan kepada kita bahwa mengamini firman Tuhan saja tidaklah cukup. Mengamini firman Tuhan saja tidaklah cukup. Seperti saya katakan tadi bahwa amin yang tanpa perbuatan nyata bukan disebut iman. Atau kalaupun toh tetap harus disebut iman, maka Yakobus katakan iman itu pada hakikatnya mati. Karena apa? Tidak berbuah. Karena apa? Tidak berbunga. Karena apa? Tidak tumbuh. Tidak ada wujudnya. Nah ini kan saya lagi hobi-hobinya nanam nih. Gitu. Masih pemula lah, saya belum tahu ini tipe apa, terus bunga ini, tanaman ini cocoknya pakai tanah apa, pakai saya belum tahu. Yang suka panas yang mana, suka air mana belum tahu. Tetapi yang saya tahu ini umum, semua orang pasti tahu. Lek ditanam, garing, nyonyot, apa jenenge? Garing. Kembangnya sing tadi ono dadi brodol, sak daun-daune brodol, sak batange busuk, kuwi pasti napa? Karena ketok wujute. Begitu juga sebaliknya, kalau bunga itu yang saya tanam tumbuh, hidup, tondo-tondone ono. Mulai tukul godhong. Lek sing beberapa jenis yang ada bungane yo mulai kuncup ono bunga. Lek Pak Repto senengane sing tanduran-tanduran berbuah. Mulai tukul ono buahe, mbok cabe, mbok terong, mbok kacang. Tandane kuwi urip, hidup. Maka iman yang hidup pun juga harus ada wujudnya. Wujudnya apa? Ya apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kalau iman Anda hidup, tidak mati seperti yang dikatakan Yakobus, maka pasti akan berbuah sesuatu. Ya, tentu buahnya manis. Ora bosok, lek jenenge buah bosok, berarti wite kuwi setengah mati. Berbuah ning bosok wis setengah mati, berarti wite sedang penyakitan, atau kalau katakanlah imane lagi penyakitan. Penyakitannya penyakitan apa? Ya mbok sakit hati, kepahitan. Apa nih? Penyakit hati itu apa wae? Mutung. Apa meneh penyakit hati? Dan sebagainya itu tadi. Imanmu lagi penyakitan, makanya kalaupun berbuah, buahnya bosok. Buah yang bosok, buah yang piye? Contoh dalam aplikasi ya kuwi mau lho. Kon dadi penerima tamu kaya apa Bro to? Guyu tok lho jenengan lho. Kaya apa Buit? Kaya kates. Penerima tamu kan harusnya senyum ya. Muntret nopo gitu loh. Tidak menerangkan jebule ora mung pas penerima tamu. Ora lagi lombanya sedot-sedotan ora. Lagi sedot-sedotan kan walaupun ngene kan tapi kan cek karo guyu ngekek-ngekek. Wi ora blas. Ketemu sapa enak dalan tekano mapun yo ngene bae gitu loh. Ya nyuwun sewu, imanmu mungkin lagi penyakitan. Makanya buah yang terlihat, pohon yang nampak ya dadine elek. Gitu loh. Atau waspada saja. Jangan-jangan imanmu sedang mati. Harus diwaspadai gitu loh. Jadi kalaupun tetap harus disebut itu iman, maka iman itu dikatakan mati karena tidak ada perbuatan, tidak ada buah yang nampak yang menunjukkan bahwa iman itu tetap hidup. Nah dari sini menekankan apa yang sesungguhnya dan seharusnya dihasilkan dan dikerjakan oleh iman itu sendiri. Jadi iman yang mati yaitu adalah menyetujui, mengamini firman Tuhan tanpa bersedia apalagi berjuang untuk melakukannya. Itu iman yang mati. Ya tadi kembali kepada poin yang pertama, mung setuju tok,
mung amin tok, tapi emoh nglakoni. Imanmu sedang mati. Atau bisa jadi menyetujui dengan pikiran tanpa ditindaklanjuti dengan sikap hati yang tunduk dan merendahkan hati, melakukan firman Tuhan yang diaminkan dalam realita kehidupan. Hanya mau setuju dengan pikiran, ya lagi-lagi tidak ditindaklanjuti dalam sebuah perbuatan dengan kerendahan hati dan dengan ketundukan kepada firman Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Cepat toh? Mengamini firman Tuhan harus selaras dengan mengimaninya dalam kehidupan kita. Mengimani firman Tuhan harus selaras dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Bukan supaya masuk surga, apalagi akeh-akehan pahala. Tidak. Tapi semua itu kita lakukan semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang yang sudah mengaku, menyetujui, dan mengamini bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mati pasti masuk surga. Ojo wedi untuk amin saiki. Setidaknya berani memulai untuk menyetujui. Ya contoh nih, ada beberapa orang dan saya percaya orang Kristen bos sregep nang gereja, ora sregep nang gereja, sregep berdoa atau tidak sregep berdoa, selama KTP-ne jek Kristen. Wis to, yakin aku selama KTP-ne jek Kristen, jenengan tanya, percaya Yesus enggak? Dia percaya. Percaya. Yakin aku, dia akan jawab itu. Percaya. Percaya Yesus enggak? Percaya. Nih ya kuwi, ora tau ning gereja, ora tau donga, ora tau ngopo-ngopo, mung KTP tok. Yaitu baru pada tahap A, tetapi belum sampai kepada iman yang berbuah kepada bentuk tanggung jawab perbuatan. Mengapa saya sampaikan ini? Hubungan yang sehat dengan Tuhan, sebagaimana tema bulan kita pada bulan ini, hubungan yang sehat dengan Tuhan harus bisa dilakukan dengan cara melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Orang mau mengamini tok. Anda ikut di KKR besar siapapun ditanya, amin saudara, amin. Bar tekan omah ya miso-miso meneh gua apa. Oke, sampai sini paham ya? Itu pertanda hubunganmu tidak sedang sehat dengan Tuhan. Itu menandakan bahwa imanmu sedang sakit atau bahkan seperti yang Yakobus katakan, mati. Maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama dan pribadi lepas pribadi untuk melakukan apa yang kita amin. Untuk mengimani apa yang kita amin. Orang kayak film loh ya. Apa mah jarimu mah? 2 iman 1 amin. Jarine ngono. Ora enak kuwi. Harus seiman, ora entuk 2 iman. Itu harga mati. Tahu toh film itu tahu? Ora tahu ojo ngerti. Alek. Ya, nah, iman harus selaras dengan amin. Iman adalah wujud nyata dari apa yang jenengan aminkan terhadap kebenaran firman Tuhan. Biar memberkati kita semuanya, menjadikan kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pengamin firman. Kalau hanya amin-amin, Anda bisa datang ke kenduren. Amin, 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 gak apa-apa. Gue ngerti apa ora, urusan carry. Yang penting amin. Apa ada toh? Mau naik KKR, mau naik gereja, mau di manapun, amin, 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 gitu aja. Tetapi yang terpenting daripada itu adalah buah nyata kehidupan kita. Wujud dari iman itu apa? Yaitu melakukan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jagalah hubunganmu tetap sehat dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam Injil yang kita aminkan. Susah memang, tapi setidaknya kita sudah berjuang melakukan apa yang kita bisa. Sisanya bagian Tuhan yang memampukan kita. Amin. 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 Gitu. Dan harus dilakukan berarti. Tuhan memberkati kita, tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini singkat namun biarlah menguatkan setiap kami, menyadarkan setiap kami betapa pentingnya kami untuk melakukan apa yang kami imani, apa yang kami amini dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami.
Dan jadikanlah, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan bagi Tuhan. Meskipun susah, meskipun akan semakin banyak tantangan dan juga rintangan. Semakin keras usaha kami, semakin keras perjuangan kami, dan semakin keras tekad kami, pasti akan semakin banyak godaan. Pasti akan semakin banyak usaha iblis untuk menjatuhkan dan menggagalkan kami. Namun biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Tuhan mampukan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari yang semakin melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Terpujilah namamu Tuhan, dan hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.